Kak Yunus pakai itu nggak?
Suara. Ini baru 16 orang yang masuk. Kita sambil menunggu yang belum pada masuk.
Dipersiapkan dulu buku LKS-nya. Kameranya dihadapkan ke wajah kalian ya, jangan ke tembok, jangan ke atas, langit-langit. Jangan dimatikan kameranya. Ini banyak yang dimatikan. Muhammad Fahri, Yasmin Inas, Jaki. Yang belum mandi, mandi dulu. Aditya udah mandi belum? Aditya Putra? Udah, Pak. Udah mandi? Udah. Iya, bagus. Buku LKS-nya udah siapin? Udah, Pak. Udah. Kalian absennya di chat ya. Tulis nama kalian dan kelas di chat. Nama Belum dan bisa. kelas. Chatnya nggak bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Chatnya nggak bisa. Belum bisa, Pak. Ya, belum. Coba dites lagi. Aditya, sudah bisa belum? Udah, Pak. Hah? Udah, Pak. Belum bisa di chat? Iya. Sudah. Ditulis ya, jangan sampai lupa. Nanti kamu ngikut Zoom, nggak absen. Kan nggak ada nama kamu. Sayang. Sambil menunggu, waktunya juga masih jam 8:30. Teman kamu baru berapa partisipan? Baru 40, masih banyak yang belum masuk. Yang belum pakai bedak. Tuh, Raga. Belum pakai bedak. Kameranya dihadapkan ke wajah kalian ya. Jangan dinonaktifin. Rani 77. Sarah. Mesya, Ayla, nih kameranya nih, mana nih wajahnya nggak ada. Belum mandi atau gimana nih? Velia, Airin. Baru berapa orang yang belum pada masuk? Sambil menunggu yang lain masuk ya. Dipersiapkan buku LKS-nya. Bagi yang sudah masuk Zoom, buku LKS di halaman 40 kalian buka. Halaman berapa? Halaman 40. 40. Ya. Ya nih, Pak Rohim. Kameranya nih. Banyak yang belum pada diaktifin kameranya nih. Muhammad Alif. Hampir berapa siswa nih yang nonaktif nih? Farel, Iqbal, Muhammad
Muhammad Alif. Ini kameranya madep ke mana nih? Muhammad Fahri. Ini chat nih, tuh tulis nama kalian dan kelas, absennya. Bagi yang baru masuk, absen. Tulis nama dan kelas di chat agar Bapak tahu siapa aja yang hadir pada pagi hari ini. Bimo, kenapa kipas angin? Baru berapa orang ini yang masuk? Rani, ya, baik kita mulai Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Jaga kesehatan kalian. Semoga semua baik-baik saja. Ya. Buka buku LKS kalian halaman 40. Kita pagi hari ini mempelajari perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Udah dibuka semua? Udah dibuka semua? Muhammad Rizal, kamera madep ke wajah kalian, biar Bapak tahu wajah-wajah kalian. Halaman berapa, Pak? Halaman 40. Bagi yang baru masuk, halaman 40 LKS. Buku paketnya juga ada. Kalau ada yang LKS-nya tidak ada, halaman 63. Udah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Udah. Ya. Baik. Kita mulai saja ya. Undang-Undang Dasar sering disebut juga sebagai konstitusi, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi hukum dasarnya ada yang tertulis dan tidak tertulis, ya. Itu Undang-Undang Dasar yang sering disebut konstitusi. Sedangkan Undang-Undang Dasar tergolong hukum dasar yang tertulis. Menurut ECS Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan-badan tersebut. Nah, jadi banyak nih unsur-unsur negara, badan-badan pemerintahan. Ada Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu yang di bawah pemerintahan. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalian harus pahami di sini. Kedaulatan berada di tangan rakyat, ya. Kalau pernah dengar kedaulatan berada di tangan rakyat, Aditya Putra? Pernah dengar nggak waktu TNI ulang tahun? Pernah dengar nggak? TNI kuat bersama rakyat. Pernah, Pak. Nah, iya seperti itu. Berarti kuat bersama rakyat. Jadi negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, jadi kedaulatannya nih ada di tangan rakyat semuanya nih. Jadi apa kata rakyat, ya? Tidak bisa semena-mena memutuskan. Jadi apa kata rakyat? Ya, paham? Eva? Jadi ada di tangan rakyat ya. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. Apa, Airin? PPKI kepanjangannya apa? Airin? Dengar suara Bapak nggak? Iya, dengar. Apa PPKI panjangannya? PPKI. Iya, nah jangan ngomong aja, Airin. Ya. Persatuan Komunis Indonesia. Siapa itu? Partai Komunis Indonesia. Bukan PKI. Salah woi, Kita nggak ada bahas ke PKI ya. Kita membahas perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. PPKI. Bukan Panitia PKI ya. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia. Tarik. Bukan itu ya. Ini panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mengesahkan undang-undang. Pada tanggal berapa? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal, dengar Bapak nggak? Dengar, Pak. Ya. Pada tanggal berapa PPKI? Kok mati ininya kameranya? Bentar. 18 Agustus 1945. 18 Agustus 1945. 18 Agustus. Iya. Dulu sebentar kameranya. Udah guys tahu. Ya. Jadi pada tanggal 18 Agustus sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus ini telah dipersiapkan oleh suatu badan yang bernama BPUPKI. Apa?
Badan BPUPKI kepanjangannya. Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Iya. Badan penyelidik Badan- usaha-usaha penyiapan kemerdekaan Badan Indonesia. penyelidik usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia dengan beberapa kemerdekaan penyesuaian. Indonesia. Iya, betul. Jadi perubahan penyesuaian dan kesepakatan wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk Penyelidik sebagai usaha- panitia usaha persiapan persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi dipersiapkan dulu tuh, ya, undang-undang dasarnya, lambang negaranya, jadi dipersiapkan, diobrolin bersama-sama, dirundingkan. Lambang negara Indonesia apa? Ya, paham ya. Setelah BPUPKI mengadakan sidang pertama yang membahas mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Apa Muhammad Rizal? Dasar Muhammad Rizal. Apa Pak? Dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Ya, jadi Pancasila, dasar negara Indonesia, lambang negara Indonesia. BPUPKI melanjutkan mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas mengenai hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, jadi tanggal 10 sampai 16 Juli ini membahas bentuk negara dan pemerintahan baru, bentuk negara dan pemerintahan, ya. Tanggal 10 sampai 16 Juli. Ingetin tuh di garis bawahi. Nanti ada pertanyaan seperti ini. Selain itu, agenda sidang BPUPKI yang kedua ini juga membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang wilayahnya. Ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Pulau Jawa. Nah, jadi di situ dibahas, ya. Warga negara Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuk 3 panitia kecil, yaitu yang pertama panitia perancang undang-undang dasar. Panitia perancang undang-undang dasar dengan ketuanya Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno. Panitia perancang keuangan dan perekonomian siapa? Panitia perancang keuangan perekonomian Mohatta. dengan ketuanya siapa? Mohatta. Ya, Muhammad Hatta. Panitia perancang pembelaan tanah air dengan ketua Abi Kusno Yokro Sujoso. Ya, jadi ada 3 panitia kecil. Ketuanya siapa aja? Kalian udah tahu tadi, udah di sini udah dijelasin. Ini ada 19 orang, panitia perancang dasar beranggotakan 19 orang. Sini ada di sini. Pada tanggal 13 Juli 1945 diputuskan hasil perumusan. Panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa. Jadi dirumusin lagi. Ada panitia kecilnya. Dihalusin lagi bahasanya. Kan waktu itu masih banyak bahasa yang bahasa-bahasa daerah, banyak yang belum pada ngerti. Jadi diputusin bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dipakai oleh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, jadi seperti itu. Selain itu, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar juga berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ya, lambang negara kan kalian udah tahu, negaranya kesatuan. Jadi sebut apa Majelis Permusyawaratan Rakyat apa disingkat? PR. PR. MPR. Siapa ketua MPR? Nah, sekarang ketua MPR yang sekarang siapa? Kayaknya jarang nonton berita nih. Siapa ketua MPR yang sekarang? Nggak tahu. Jadi ketua MPR yang sekarang Bapak Bambang Susatyo. Ya, kalian harus tahu nanti kalau ada ulangan. Siapa ketua MPR yang sekarang? Bapak Susantio. Iya, Bambang Susatyo dari Partai Golongan Karya atau Golkar. Tapi kita bang masa. Nah, di sini yang kedua, penetapan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 sebagai konstitusi pertama. Setelah tugas BPUPKI selesai, badan ini kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarin. Diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi diganti dengan PPKI. Anggota PPKI ini ada 21 orang yang diketuai oleh Soekarno. Iya, Soekarno. Wakilnya siapa? RS Muhammad Hatta. Iya, Muhammad RS Muhammad Hatta. Hatta. Jadi wakilnya Muhammad Hatta. Tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPK ini bertambah 6 orang. Jadi tanpa sepengetahuan ya. Jadi Jepang nggak tahu nih bahwa nambah lagi 6 orang. Sini ada nih Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, R. Kasman Singodi Merjo, Saiti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Ahmad Subarjo. Tuh ada 6 orang. PPKI tugasnya mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia dan menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Jadi disusun oleh anggota PPKI rencana kemerdekaan Indonesia. Jadi jauh-jauh hari udah disusun, ya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, keesokan harinya atau tanggal 18 Agustus ini, PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut, yang pertama dibahas adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, terdapat beberapa perubahan. Rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, hasil Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar, hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut adalah yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Pembukaan ya, mukadimah diganti dengan pembukaan. Yang pertama. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Itu waktu perubahan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban-kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya, diganti pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hasil keputusan dalam persidangan PPKI seperti itu. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini Muhammad Rizal. Dengarin Muhammad Rizal, Anjas. Hasil keputusan sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden. Sebagai apa? Insinyur Soekarno, Akna. Sama. Akna, jangan sambil tiduran, Akna. Karena ngantuk ketiduran. Nah, Insinyur Soekarno sebagai presiden. Dan wakilnya siapa? Ya, wakilnya Muhammad Hatta. Ini wakil presiden Indonesia yang pertama. Jadi presiden yang pertama Indonesia itu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ya. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Sistematika awal sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi pertama yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Jadi kalian sudah tahu tuh di buku LKS ada ya, halaman 42. Halaman 42. Sudah. Iya. Nanti Bapak akan membahas LKS soal ya. Jadi kalian persiapin buku LKS-nya. Ini banyak yang belum pada disiapin nih buku LKS-nya nih. Udah dong. Nih banyak nih. Tuh si Aditya. Saya sudah siapin. Iya disiapin. Ya. Sudah, Pak. Saya belum. Tuh Sudah. banyak yang belum tuh. Saya Buku sudah, Pak. LKS. Nanti kita jawab bersama-sama. Ya. Buku LKS-nya. Albar, Koel Ajam. Nah, ya. Selanjutnya arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kehidupan bernegara di Indonesia sudah diatur. Jadi tidak bisa semena-mena. Sudah diatur dalam undang-undang.
Mau berdemo, itu udah ada undang-undangnya. Contohnya seperti kemarin tuh di Jakarta Pusat atau di gedung DPR itu udah ada undang-undangnya. Kalau mau demo ya boleh menyuarakan pendapat, itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi tidak boleh anarkis ya. Demo boleh menyuarakan pendapat, tapi tidak boleh anarkis. Tahu anarkis? Brutal, lempar sini, lempar sono, ya. Jadi membuat situasi dan keadaan tidak kondusif. Tidak boleh ya. Jadi seperti itu, udah ada undang-undangnya. Muhammad Fahri, paham? Muhammad Fahri Fadilah. Kalian buka halaman 43. 43 semuanya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. 43 sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Ya, di situ ada soal pilihan ganda. Ada soal pilihan ganda ya. Kalian kerjakan, nanti kita jawab, kita bahas bersama-sama. Oke. Radiansah, ini ada soal nih. Apa, Pak? 15 soal. Nanti kita jawab. Ada itu dikerjain ke halaman 43. Iya, dikerjain langsung di LKS ya. Nanti kita jawab biar kalian ngerti. Halaman 43. Pilihan ganda doang, Pak. Ya, A doang atau A sama B-nya? A saja, pilihan ganda saja. B-nya tidak usah. Nanti aja yang B-nya. Yang mana Pak tadi Pak? Yang mana Pak? Halaman 43. 43. Tugas Halaman mandiri. 43 yang A saja. 1 sampai 15. Kalian jawab. Dibaca tuh di halaman 40. 41 sampai 42. 43. Langsung di LKS, Pak. Enggak, langsung di LKS. Langsung di LKS. Dikerjainnya. Langsung di LKS. Ya, langsung di LKS. Ada apa sih? Nanti kita jawab bersama-sama. Ya. Apa, Nak? Pulpen. Ya, mau ke pulpen boleh, pensil boleh. Kalau nggak ada pulpen, Jawabnya langsung di LKS, Pak. iya di LKS, nggak usah di buku tulis, di LKS saja. Halaman 40 sama 4. 3. Sudah. Pak, halaman berapa? Halaman 43. Luna, sudah Luna.
lebih baik Kelot Kang Cope. Pak, itu yang nomor 11. Kok nggak ada sih, Pak? Apa tuh? Cari di Google kalau nggak ada. Nggak boleh lihat. Biasanya kan kalian pada ngeliat Google, Pasti Braille Pak, Braille. ya kan? Cuma percuma yang dapat nilai. Iya, itu Kamu bapak tahu sih? nggak suruh juga Bapak tahu pasti sih? kalian pada browsing, Pak anak baca-baca. Mungkin nyari di buku Pak. Iya. Di buku Pak. Padahal ada udah buku dibaca. paket, buku LKS. Makanya Pak. Apalagi saya Pak tiap hari Braille. Ada di buku paket. Mau nggak, Le? Sampai 15 dong Pak. Ya, sampai 15. Berapa, Pak? Ada orang. Ntar bapak tunjuk ya satu orang. Baca sekalian jawabannya. Salah tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Iya Pak. Nanti kalau jawaban kalian salah, yang benar dibulatin. Yuk. Abigail, Irfan, Pino, nih kameranya kemana nih? Pada mati semua nih. Buset Dan Farel. Jangan lupa ditulis nama dan kelas di chat. Udah. Nih banyak yang belum nih. Jangan ditulis di chat. Terus keluar close dari Zoom. Nanti ketahuan di sini. Ya Muhammad Alif, Aroy. Muhammad Alif. Jangan lupa absennya nih yang baru masuk. Sudah selesai ya? Dah. Pak, baru Sudah. ngambil bukan Pak. Ya, sudah ya. Belum. Sudah. Ya Pak. Nanti baca, dijawab. Koreksi Pak. Udah, Pak. Selesai. Udah. Nah. Firna, udah Firna. Belum Pak. Firna, udah. Udah, Pak. Siapa sih? Fred? Punya apa sih? Siapa ketua PPKI? Siapa? Saya keluar aja ya. Sudah, Alif? Udah Pak. Udah. Bapak tunjuk satu orang ya untuk baca dan jawabannya. Satu-satu Bapak suruh baca. Bapak Ida, nomor 1 baca. Belum, Pak. Setelah BPUPKI dibubarkan, selanjutnya pemerintah Jepang mengganti dengan badan yang bernama PPKI. B. Apa jawabannya? B. B. Betul apa salah nih? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal, betul apa salah nih jawabannya nih? PPKI.
setelah BPUPKI dibubarkan, Betul. Jepang mengganti dengan badan PPKI, betul apa salah? begitu. Silakan dong. Ya, betul. Jawabannya Betul. B, PPKI. Betul. Jadi jawabannya PPKI ya. Betul diapain, Pak? Betul. Ada yang salah jawabannya? Ya. Ada yang jawabannya MPR? Betul. Betul yang benar apa? Iya, jawabannya PPKI. Yang kedua, baca. Betul diapain, Pak? Davila. Davila, baca. Yang kedua. Ketua PPKI adalah Bangun kan? Karno. Davila Betul. mana? Wajahnya mana ini? Ketua PPKI adalah Ya. Soekarno. Jawabannya apa? Soekarno. Nomor 2. Soekarno, Pak. Ya, jawabannya Soekarno. Ada yang jawab Muhammad Yamin? Nggak ada. Nah, ada kan? Saya Pak. Jawabannya Soekarno, ketua PPKI ya. Ya. Bukan Muhammad Yamin, bukan Muhammad Hatta. Itu Nomor 3. Ya, benar. Pak, Pak. Nomor 3. Mana coba Sarah itu, no. Serliani. Undang-undang Nomor 3. kan sebagai kongres negara Indonesia. Banyak. Nomor 3. Undang-undang Sarah. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal B 18 Agustus 1945. Betul apa salah jawabannya nih? Benar. Benar, Pak. Benar. Benar. Nah, jawabannya, Saya di Google Classroom. jawabannya benar. B 18 Agustus 1945. Jadi Undang-Undang Dasar ditetapkan setelah 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Bukan sebelum kemerdekaan, ya. Ya. Ya tentu. Jadi sebelum kemerdekaan jawabannya salah. Yang benar setelah kemerdekaan Republik Indonesia. 1 hari setelah kemerdekaan baru ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jawabannya B. Yang 4. Baca, Ayla Nafisya Putri. Mana Ayla? Ayla, dengar suara Bapak tidak? Ya, oke, ayo dibaca. Banyak lagi tiduran. Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh Ini. Muhammad Hatta. Ya, jawabannya betul apa salah nih? Ini. Hah? Betul. Betul, Pak. Betul. Ya, jawabannya betul, Muhammad Hatta. Nomor 5. Adelia Marbun. Tata. Emang Mama Tata, emang apa? Adelia Marbun. Baca. Prinsip menyelenggarakan pemerintah yang dinamakan Ini bulan apaan? Jujur apa deh? isu Bukan, Den. Konstitusi. Bukan. 1945. Aduh. Oktober. Januari. Jawabannya apa? Nomor 5 jawabannya apa? Oh, dijawab. Jawabannya apa? Tadi Adelia Marbun Dijawab. belum dijawab. Jawabannya apa? Muhammad Tarik. Jawabannya nomor 5. A. Yang 5 A. Kedaulatan dipegang oleh pemerintah. Salah apa betul? Saya jawabnya C, Pak. Jawabannya apa? Saya jawabnya C. Kedaulatan. Siapa tuh baru yang jawab? Cek.
kelas 73. C. Aida ya? Aku juga C, Pak. Hah? Siapa yang jawab C? Saya Pak. Iya. Ya, jadi jawabannya C. Kedaulatan dipegang oleh rakyat, ya, bukan pemerintah. Jadi rakyat, ya. Kedaulatan dipegang oleh rakyat. PKI diketuai oleh Jawabannya itu yang C. Nomor 6. Ayo Muhammad Imam, baca Muhammad Imam. Ini lagi dandan aja nih Muhammad Imam nih. Ayo baca. itu juga banyak kan kelihatan. Kelihatan Gimana? Tugas Kelihatan nggak nih? Ya kan tuh yang diketuai oleh hitam. Soekarno. Ya, jawabannya Insinyur Soekarno. Setelah BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Betul jawabannya. A. Betul. Yang ketujuh. Yang ketujuh, baca Radiansyah. Nah, ya Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali ditetapkan oleh DBPUPKI. Yo, jawabannya apaan? DBPUPKI. BPUPKI. PPKI. Apa? PPKI. BPUPKI apa PPKI? PPKI. Hah? PPUPKI. Ngomong apa deh? Jangan. PPKI atau BPUPKI? PPUPKI. PPKI. PPKI. PPKI, PPKI. PPKI. Yo, jawabannya PPKI apa BPUPKI? PPKI. PPKI. Ya, jawabannya PPKI. Oh, betul. PPKI kan? Oh, betul. Yang pertama kali ditetapkan. Si PPKI gua. Sasar sidang. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kagak. Belum nak ambil. Pada tanggal 18 Agustus tuh ya, ada di situ. Terus yang nomor 8, nomor berapa? Iya, 8. Saya Pak. Risa Almahera, Ya Allah. kelas 75. B. Belum ada perwakilan nih 75 nih. Salah satu hasil sidang PPKI adalah B. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai UUD Republik Indonesia. Iya. Neng, bacanya kalau D dipanjangin ya. Jangan disingkat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. UUD banyak. Ntar ada yang salah tafsir. UUD, ujung-ujungnya duit ya. Dipanjangin, jangan disingkat. Undang-Undang Dasar. Ntar ada yang beranggapan tarik, ujung-ujungnya duit, nggak boleh ya. Panjangin ya. Ya, jawabannya B. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tuh, salah satu sidang PPKI yang pertama. Mainin aja. Ya. Jangan kita biarin begitu. Nomor 9. Gue lama-lama tahu. Ini dimatiin dulu tuh. Ada yang ngeduga. Kenapa sih itu berisik, woi? Woi, berisik banget sih. Coba nomor 9. Belajar juga. Nomor 9. Ica. Ica mana Ica? Ica nomor 9 Ica. Ya, Pak. Ya, siap. Ayo baca. Undang-Undang Dasar merupakan salah satu bentuk komunitas yang Dulu. Bukan komunitas, konstitusi. Lagi jemut. Jangan buru-buru bacanya. Konstitusi. Undang-Undang Dasar merupakan salah satu bentuk konstitusi yang Nah, tertinggi kedudukannya. ayo apa? Tertulis. Tertulis. Siapa tuh yang jawab tertulis? Saya. Oh, tarik. Ya, jawabannya C, tertulis. Ya, jadi Undang-Undang Dasar salah satu bentuk konstitusi yang tertulis. Nomor 10.
dalam bahasa Prancis. Si Muhammad Rizal. Nur. Baca Muhammad Rizal Nur. Kalian betulin ya. Yang salah kalian lingkari, yang betulin. Nanti enak kalau ini buat belajar kalian. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis adalah C. Apa, C? C. Constitution. Constitution. B itu mah. Kayak B, lupa. C. B jawabannya itu mah Constitution. B. Ya, jadi jawabannya apa? B. Ya, A B, Pak. jawabannya. Pacar siapa nih? B. A. A, ya, A. Constituer. Ya, Ya. masih ya. Jawabannya A. Buletin. Nomor 11. Buletin, Pak. Ya, buletin yang betul aja. Nomor 11. Pak Rohim, mana Pak Rohim? Pak Rohim. Ya, Pak. Wajahnya mana Pak Rohim? Bapak mau lihat nih. Nah, kan begitu. Biar dilihat teman-temannya. Nanti kalau ketemu di jalan kan kenal. Misalnya motornya mogok, bisa dibantuin. Ini anak ini, bantuin yuk. Seperti itu ya. Jangan dimatiin kameranya. Ayo baca. Pak Rohim. Nomor 11, Pak. Iya. Pada awalnya batang tubuh UUD 1945 terdiri atas Apa? Atas apa sih namanya? Jawabannya apaan? jawabannya Apa? B. B, Pak. B. Apa Pak Rohim? B. B, Pak. Jawabannya, Pak. B. D. Bebek atau domba? Pak. Bebek atau domba? B. B. Jawabannya D, domba. D. 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan, peralihan, dan 2 ayat tambahan. Ya, D, ya. Nomor 12. 12 Luna. Luna Nepandro Putra. BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal Bukan Agustus, Pak. Ya, jawabannya D. C. Ya, jawabannya C. 1940. Iya, Betul tuh tadi siapa? 13. Siapa 13 katanya? apa nih? Siapa? Hendrayanti Angelika. Dibaca. Hendrayanti Angelika. Nomor berapa, Pak? Hah? Nomor berapa, Pak? Ya, kamu enggak nyimak. BPUPKI melaksanakan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kedua. Ayo, jawabannya apa? Kedua. Jawabannya kedua. Woi, betul. Yang ada yang jawabannya salah. Ya, saya. Bener, Pak. Semua. Jadi yang kedua ya. Yang nomor 14. Sekarang nomor 14. Kirana Umairo.
Kirana Kumairo nomor 14 dibaca. Undang-undang dasar sering disebut sebagai konstitusi. Ya, jawabannya konstitusi. Ya, undang-undang dasar disebut juga konstitusi. Bagus, Pak. Konstitusi. Yang terakhir dijawab nih. Saya nomor Saya, Pak. Yang Terakhir, Pak. Ayu Ayu. kelas 75 mana Ayu? Ayu Siapa Pak Ayu, Pak? Banyak kan Pak namanya Ayu, Pak. Ayu 75. Ini kameranya nggak aktif nih Ayu. Saya nomor Nggak ada ya? Ayo. Ada, Pak. Coba Askatul Maula. Askatul Maula dibaca nomor 15. Ada? Askatul Maula nomor 15 terakhir. Ayo baca, coba. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai hukum dasar. Cepat jawabannya nih. Baca dulu nih, Firna. Firna dibaca dulu, biar lebih jelas nih. Cepat. Hah? Jawabannya apa nih? B. Ya, jawabannya yang betul C. 18 Agustus 1945. Itu jawabannya yang betul ya. 1 hari setelah kemerdekaan Undang-Undang Dasar disahkan ya. Jawabannya C. Ya, sudah ya. Sudah kita bahas 1 sampai 15 soal. Nah, udah absen semua udah. Oke, sudah, Pak. Udah absen. Udah, Pak. Ada belum nih? Udah semua, Pak. Udah semua. Udah. Nah, ya. Kalau sudah jumpa pada hari ini Soal, Pak. pada pagi hari ini Bapak kira cukup. Nanti kita lanjutkan lagi pada Zoom yang berikutnya. Pak. Tugasnya ini aja yang kita bahas. Kan tadi barusan udah nih. Barusan udah 15 soal ini ya. Ini doang, Pak. Lalu juga pas. Tadi nanti ada tugas, Pak. Nanti Ada dong yang bahasa Indonesia, yang gambar. Kan nanti Bapak WA ke grup wali kelas kalian ya. Iya, Pak. Hari ini ada tugas apa tidak. Tapi kan ini kita sudah bahas 15 soal ya. Pak, Oke. Ikannya ada tugas, Pak. Jadi nggak ada tugas, Pak. Yuk, makan ikannya yuk. Nah, untuk kalian ini lagi sudah memasuki musim hujan. Ini didengarkan semua nih. Ini memasuki musim penghujan. Ya, kalian harus berhati-hati di luar rumah. Kalau kalian jalan ke rumah saudara, ke rumah teman, hati-hati. Sudah musim penghujan, jalan licin, membawa kendaraan bermotor. Biasanya nih kalian nih, hati-hati ya. Enak kali. Licin, terkepleset, jatuh, Tinggal Azami, Pak. bahaya ya. Jakun saya hilang, Pak. Banyak petir nih, ini banyak petir nih. Beberapa hari ke depan menurut BMKG, hati-hati untuk kalian nih, jaga kesehatan kalian. Kalau nggak sehat gimana, Pak? Kalau keluar tetap pakai masker. Bapak kira cukup Zoom hari ini pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan hari Senin yang berikutnya ya. Nanti kalau ada tugas ntar Bapak WA ke wali kelas kalian.
Oke, Pak. Ya, jaga kesehatan Ya, kalian. Pak. Oke, Pak. Bapak, ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.